Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnonia Agustin, NIM 176101113. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis fungsional, yaitu teorema kelengkapan. Apa sih teorema kelengkapan itu? Teorema kelengkapan teorema kelengkapan yaitu bunyinya, untuk sembarang ruang metrik XD terdapat ruang metrik lengkap X topi dengan X topi, D topi yang memiliki subruang W yang isometrik dengan X dan padat di X topi. Selanjutnya ini adalah pembuktian, langkah-langkah untuk membuktikan teorema kelengkapan, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, buat X topi, yaitu sebuah ruang metrik. Terus kemudian yang kedua, buat isometri, pemetaan T yang X menuju X ke W, kemudian W bar sama dengan X topi. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, buktikan kelengkapan X topi. Kemudian yang keempat, buktikan ketunggalan X topi kecuali untuk isometrinya. Oke, langsung saja. Ini langkah yang pertama, yaitu buat X topi sama dengan X topi, D. Nah, ini sebuah ilustrasi. Misalkan ini adalah sebuah ruang metrik X, yaitu XD ini adalah ruang metrik tidak lengkap. Maka terdapat ruang metrik lengkap X topi, yaitu X topi, D yang memiliki subruang W yang isometrik. Ini penjelasannya. Misalkan Xn dan X aksen adalah barisan Cauchy di X, kemudian definisikan Xn ekuivalen ke Xn aksen dengan limit D Xn, Xn aksen dengan N menuju tak hingga sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1. Kemudian dimisalkan lagi, yaitu X topi berisi himpunan dari semua kelas ekuivalen X topi, Y topi, dan seterusnya, yaitu dari barisan Cauchy, atau biasa dituliskan Xn elemen dari X topi. Dari situ kita bisa menuliskan D topi, yaitu X topi, Y topi itu sama dengan limit D Xn, Xn dengan N menuju tak hingga, dimana Xn elemen X topi dan Yn elemen Y topi. Selanjutnya akan kita tunjukkan bahwa limitnya itu ada atau terdefinisi. Berdasarkan hal tersebut, kita punya ketaksamaan segitiga, yaitu Dxn, Yn kurang dari Dxn, Xm ditambah Dxm, Ym ditambah Dxn, Ym. Kemudian ini yang kedua, ini dipindah ruas, yang ininya dipindah ke ruas kanan menjadi ini. Terus dari sini dapat disimpulkan mutlak dari Dxn, Yn dikurangi Dxm, Ym kurang dari Dxn, M ditambah Dym
xn, ym. Karena xn dan yn adalah barisan Cauchy, maka limit di persamaan 2 yang tadi itu ada karena R lengkap. Selanjutnya harus ditunjukkan bahwa batas dalam persamaan 2 tidak bergantung pada pilihan representatif tertentu atau tunggal. Faktanya jika xn, xn aksen faktanya jika xn min xn aksen dan yn min yn aksen, maka hal ini juga berlaku mutlak dxn, yn dan dikurangi dxn aksen, yn aksen itu kurang dari sama dengan dxn, xn aksen ditambah dyn, yn aksen menuju 0 dengan n tak hingga. Implementasi pernyataan tersebut dengan n menuju tak hingga. Hal ini menjadikan limit dxn, yn sama dengan limit dxn, yn dengan n menuju tak hingga sama dengan limit dxn aksen, yn aksen dengan n menuju tak hingga, maka terbukti limitnya tunggal. Nah ini kan sama, jadinya limitnya tunggal. Next. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa d aksen adalah d topi adalah metrik pada X. Masih ingatkan dengan pembuktian ruang metrik yang ada 4 itu. Yang pertama jelas memenuhi, terus kemudian yang kedua juga memenuhi. Ini d topi sama dengan x topi, y topi sama dengan 0 jika dan hanya jika x topi sama dengan y topi. Ini salah, ini seharusnya tandanya jika dan hanya jika. Kemudian yang syarat ketiga juga sudah pasti memenuhi, soalnya kan tadi simetri sama. Terus yang syarat keempat, M4 juga memenuhi karena sifat ini juga memenuhi dxn, yn kurang dari sama dengan dxn, yn ditambah dyn, dzn, zn dengan n menuju tak hingga. Karena semuanya sudah memenuhi, 4 syarat ini sudah memenuhi, maka terbukti d topi dengan x topi, y topi adalah metrik pada X, sehingga x topi yaitu x topi, d topi adalah ruang metrik. Terus kemudian kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu buat isometri, yaitu pemetaan T x dipetakan ke W. Ya ini x nya dipetakan ke W nya adalah sub ruang dari ruang metrik x topi. Jadi ini memetakan dari x ke W. Ini hanya ilustrasi. Membuktikan isometrik dengan B elemen X, kita mengasosiasikan kelas B topi elemen X topi yang berisi barisan Cauchy konstan, yaitu B dan seterusnya ini konstan sama.
Ini mendefinisikan pemetaan T yaitu X ke W. X ini pemetaannya ini satu-satu onto ke subruang W sama dengan TX ini subset dari X topi. Pemetaan T diberikan oleh B ke B. Nah, ini pemetaan onto, dimana B ini barisan Cauchy konstan elemen dari B topi. Fungsi T ini adalah isometrik berdasarkan persamaan dua yang tadi. Kemudian disederhanakan lagi menjadi D topi B topi, C itu sama dengan D B, C. Nah, karena kan isometrik. Dengan C topi adalah kelas dari YN, dimana YN itu sama dengan C untuk semua N. Setiap isometrik bersifat injektif. Kemudian T X ke W bersifat surjektif karena TX sama dengan W. Sudah tahu kan pembuktian sifat surjektif injektif. Oleh karena itu W dan X adalah isometrik. Terus selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa W bar padat di X topi, yaitu dengan cara pilih sembarang X topi elemen dari X topi. Misalkan Xn elemen dari X topi untuk setiap epsilon positif di mana terdapat N sedemikian sehingga dxn xn kecil, xn besar kurang dari epsilon per 2 dengan N kecil lebih besar dari N besar. Misalkan xn ini barisan xn, xn konstan ini elemen dari X topi N besar, maka X topi N besar ini elemen dari W. Berdasarkan persamaan 2, D sama dengan X topi, X topi N besar itu sama dengan limit D xn kecil, xn besar dengan N menuju tak hingga kurang dari sama dengan epsilon per 2 kurang dari epsilon. Ini menunjukkan bahwa setiap persekitaran dari sembarang X topi merupakan elemen X topi X besar berisi sebuah elemen W. Jadi persekitarannya tuh. Oleh karena itu W bar padat di X topi. Next, terus kita lanjut ke langkah 3, yaitu buktikan kelengkapan X topi. Misalkan X topi N berupa urutan barisan Cauchy di X topi. Karena W padat di X topi, untuk setiap X topi N ada Z topi N elemen dari W. Sedemikian hingga D topi X topi N, Z topi N kurang dari 1/N. Dengan kesamaan segitiga dapat dituliskan D topi X Z topi M, Z topi N kurang dari D topi Z topi M, X topi M ditambah D topi X topi M, X topi N ditambah D X topi N, Z topi N kurang dari 1/M ditambah D topi
x m dx topi m dan x topi n ditambah seper n. Oh, ini terusannya m seper m kali x seper ditambah seper n. Terus x didefinisikan, bukan didefinisikan sih, x topi m ini adalah barisan Cauchy. Terus kemudian pemetaan T ini x ke w adalah isometrik dan z topi m elemen dari w, dimana zm sama dengan T inverse dikali z topi m adalah barisan Cauchy di X. Selanjutnya, misalkan X topi elemen X topi adalah kelas di mana Zm berada. Kita tunjukkan bahwa X topi adalah limit dari X topi n dengan persamaan 4 yang sebelumnya tadi, yaitu D topi X topi n, X topi kurang dari D topi X topi n, Z topi n ditambah D topi Z topi n, X topi kurang dari seper n plus D topi Z topi n, X topi. Karena Zm merupakan elemen dari X topi dan Z topi n elemen dari W, sehingga Zn barisan Zn, Zn dan seterusnya itu merupakan elemen dari Z topi n, sehingga kesamaan 5 menjadi D topi X topi n, X topi kurang dari seper n ditambah limit D topi Z topi n, Z topi m dengan m menuju tak hingga. Karena barisan Cauchy X topi n di X topi memiliki batas X topi elemen X topi, maka X topi lengkap. Jadi terbukti. Nah, terakhir langkah keempat, membuktikan ketunggalan X topi kecuali untuk isometrinya. Jika X tilde, D tilde adalah ruang metrik lengkap lainnya dengan sub ruang W tilde pada di X tilde dan isometrik dengan X, maka untuk setiap X tilde, Z tilde elemen X tilde, kita memiliki urutan X tilde n, Z tilde n di W tilde. Ini ilustrasinya kayak gini. Bentar. Bentar, poin. Nah, kita definisikan. Kita definisikan ini ruang metrik lain, yaitu apa tadi? X tilde X tilde sama dengan X tilde,
D D tilde. Ini subruang metrik lain terus memiliki subruang W tilde. Nah ini isometrik ke X topi. Nah ilustrasinya seperti itu. Lanjut lagi ya. Mbak mana? Karenanya D tilde X tilde, Y tilde sama dengan limit D tilde X n tilde, Z n tilde dengan n menuju tak hingga. Ini sama. Berarti kan sehingga mutlak D tilde X tilde, Y tilde dikurangi D tilde X tilde n, Z tilde n itu kurang dari sama dengan D tilde X tilde, X tilde n ditambah D tilde Y tilde, Z tilde n menuju ke 0 karena W tilde isometrik dengan W subset di X topi, jarak pada X tilde dan X topi harus sama. Oleh karena itu X tilde dan X topi adalah tunggal. Oke, sekian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.